Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad dzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, yakni riha al-hadid. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, izin Allah, kasih sayang Allah, kita masih bisa menghirup udara segar, panjang umur kita, diberi kesehatan keafiatan, sekaligus kita ditakdirkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim ini. Ini adalah anugerah, nikmat yang tiada tara, istimewa, sempurna. Oleh karena itu, ayo berterima kasih, ayo bersyukur atau syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Dengan hadirnya, dengan berkumpulnya kita di majlis ta'lim seperti ini, inilah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya kita bersyukur kepada Allah, ya tentu kita mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak cukup dengan itu saja. Di samping lisan kita mengucapkan alhamdulillah dan raga hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya gunakan diri kita, hati kita, jiwa raga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada hadis Nabi. Nabi berkata, man ta'allama ilman. Jadi barang siapa yang belajar ilmu, tentu terkhusus ilmu keagamaan, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita perjuangkan, memang ilmu yang diridhoi Allah. Ya, ilmunya kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tarekat, hakikat, marifat misalkan, atau ilmu-ilmu yang lain yang benar-benar membuahkan dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya. Tapi kita salah dalam perjalanan niat, dalam memperjuangkannya. Salah, ilmunya bagus tapi caranya kita salah. La yata'alamu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya. Ilmunya ilmu bagus, ilmunya ilmu yang benar-benar diridhoi Allah, tapi tujuan kitanya bukan mencari ridha Allah, malah kita mencari keduniaan. Kita punya ilmu,
bukan untuk mengajari Allah, tapi kita untuk mengejar jabatan. Punya ilmu kita bukan untuk mencari kasih sayang Allah. Dengan kita ikhlas lillahi ta'ala, malah kita punya ilmu untuk mendebat orang, untuk kita ingin disebut lebih pintar, lebih hebat. Jadi mengarahnya ghardan minad dunia, bukan keridhaan Allah yang kita tuju, justru malah tujuan-tujuan keduniaan. Bagaimana orang yang seperti ini? Ya itulah, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, tidak akan menemukan surga, tidak akan menemukan keindahan surga. Jangankan masuk, jangankan menikmati, jangankan merasakan keindahan kemewahan surga, bahkan yakni rihaha, hanya sebatas baunya saja surga nggak bakal menemukan. Oleh karena itu, dengan hal ini, misalkan dengan titel kiai, dengan titel buya, dengan titel ustadz, itu hanya titel sebutan di antara kita saja. Itu belum tentu menyelamatkan kita, belum tentu menjadi sabab kita untuk masuk surga. Kenapa? Ya itulah tujuannya. Kalau tujuannya benar-benar kita mencari ilmu, memperjuangkan ilmu, ilmunya ilmu hebat, terus dipergunakan untuk Allah, diamalkan untuk keridhaan Allah, ya itu baru kita. Jangankan kita sudah memiliki ilmu, lagi belajarnya saja belum bisa, tapi kita mati misalkan, ilmu belum hasil tapi kita belum berhenti belajar, maka derajat kita nanti di hadapan Allah sama derajat kita dengan para nabi. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi sampai kita menemukan ilmu, mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, kita sebarkan, kita pakai. Allahu Akbar. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Tapi bagi orang yang belajar ilmunya karena keduniaan, karena kepangkatan, karena harga diri, karena jabatan, karena kedudukan, maka lam yajid arfal yaumal qiyamah, yakni riha, lam yajid arfal jannah, tidak akan menemukan keindahan surga, tidak akan masuk surga. Bahkan yakni riha, dengan baunya saja tidak sampai. Mau ketika ini artinya apa? Artinya apa? Kita belajar lillahi ta'ala. Ayo kita belajar demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ayat. Yang mana ayat itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini ayat ada tertera di surat Yasin. Jadi ini sangat dahsyat untuk membuat orang yang onar, orang pembuat onar, orang pengacau, musuh-musuh bersama, ya, agar orang itu tobat atau yang tidak. Jadi ini bisa bikin musuh kita, ya, orang-orang yang kita tuju, bisa bikin sakit keras yang berkepanjangan. Tapi awas, jangan dipergunakan kita sembarangan, karena ilmu Allah, ya, kalau kita pergunakan tidak setimpal dengan dosa, akan balik kepada kita. Jadi harus kita berpikir, misalkan wah ini orang nih
agar dia sakit keras nih nggak sembuh-sembuh, tapi nggak ada dosa dengan kita, atau dosanya dosa kecil saja, kesalahan kecil saja, nanti kita yang kena dan kita di akhirat justru mendapat perhitungan, dipertanyakan, diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti ya, pengijazahan, Al-Fakir ingatkan yang belum subscribe, like ya, komen, nanya apa, ingin lebih jelas misalkan kurang jelas, dan share juga ya, bagikan. Jadi ini semua subscribe, beli, komen, share, ini semua adalah insya Allah merupakan satu kunci ampuh mustajab matinya yang kita amalkan nanti. Dan jangan lupa untuk mengucapkan qobliyah. Jadi kalau misalkan ingin lebih jelas, silahkanlah menghubungi Al-Fakir. Ada nomor Al-Fakir di kolom deskripsi. Jadi ini artinya apa? Artinya di antara kita harus ada kontak. Ini adalah, walaupun ini penunjang satu menjadi perantara mustajabnya apa yang kita amalkan, ini pun bernilaikan ibadah yang mana berpahala lebih besar. Jadi tujuan Al-Fakir adalah memang tiada lain tidak bukan hanyalah ingin berbagi saja, karena semua amalan yang Al-Fakir ijazahkan ini adalah memang amalan Al-Fakir, maksudnya amalan Al-Fakir yang sudah tajribah dan Al-Fakir sendiri telah membuktikan dan merasakan. Jadi apa yang Al-Fakir buktikan, apa yang Al-Fakir rasakan, semoga bisa dibuktikan, dirasakan oleh saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sebelum ke acara inti ya, pertama ini hadarat dulu. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'i malaikatil muqarrabin al-uluwiyyati usubliyah, khususan hadrati malakibir wa mikail israfil wa hadir wa munkar wa nakir wa raqib wa hadir wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin, khususan hadratin Nabi Adam wa Abu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nabi Sulaiman wa Nabi Daud, khususan hadratin Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala bil masyariq wal magharib min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan, wa khususan hadrati Syekh Muhammad Hakim Naziri, wa khususan hadrati Syekh Abdul Latif Cilegon Cibeber Banten, wa khususan hadrati Syekh Ustadz Iman Ajajani hadza, wa khususan ila hadrati Jamil Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa khususan hadrati Abi Wami. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatakan Al-Fatihah, maka jangan lupa untuk membaca surah Al-Fatihah 1 kali dari Alhamdulillah sampai Walam Dolin. Setelah itu baru baca itu ayatnya, yaitu innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini kita puasa 9 hari ya. Puasanya puasa biasa, di wiridnya setiap habis sembahyang Isya 1111 ya. Ini kalau sudah tamat kita puasa, kita tinggal menggunakan. Jadi artinya puasa ini adalah
membelinya supaya benar-benar masuk ke badan kita, supaya benar-benar jadi ilmu. Karena ada ilmu ada aurat. Jadi kalau ilmu itu satu kalimat yang sudah diamalkan, yang sudah terbukti khosiatnya, ya itu namanya ilmu. Maupun yang kita kasab, yang kita usahakan, ataupun yang Allah kasih langsung, enggak kita perjuangkan. Banyak orang bisa nempeleng langsung meninggal, bisa semacam kita masukkan ke liang listrik atau ke setrum, kita enggak nyetrum gitu kan. Jadi ada yang memang kita puasa, riyadhah, zikir lah. Ada yang tanpa zikir, tanpa apa-apa bisa begitu. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Jadi ini adalah ilmu seperti itu. Jadi kalau sudah wujud terbukti itu baru disebut ilmu. Tapi kalau masih kalimat ya belum terbukti, belum nyata gitu, belum wujud, itu belum dikatakan ilmu, itu baru auron saja seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi untuk kita dibeli, diriyadhahi untuk menjadi ilmu itu ya seperti itulah. Jadi kita puasa, kita wiridkan dengan cara yang seperti tadi Al-Fakir katakan. Nanti setelah puasa insya Allah menjadi ilmu, maka gunakanlah. Kalau ada orang yang rese di kampung, mengganggu ketenangan kampung, mengganggu keselamatan kampung, dan sulit untuk kita mengatasinya, ya ini aja diterapkan. Jadi cara penerapannya, kalau kita sudah ditebus dengan puasa, ya cara penerapannya, jadi kita tulis saja di kertas. Kita tulis di kertas, Bismillahirrahmanirrahim, innama amru idza syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tulis nama yang kita maksud dengan binnya. Kalau yang kita maksud laki-laki, maka itu binnya atau binti, binnya ke ibunya. Kalau perempuan itu bintinya ke bapaknya. Jadi setelah ditulis, kita bacakan 1111 ya, langsung kita tiup, langsung kita tiup sambil meminta kepada Allah. Setelah itu kita lipat ya, terus kita tiup ini pakai batu besar, jadi batu itu besar lah. Segera kita juga manfaatkan keras tersebut ditiup. Ya, terus kita minta dulu, ya udah kita minta. Jadi insya Allah nama yang ditulis di kertas itu disertai dengan ayat itu, maka dia bisa. Tapi ini memang berkepanjangan. Tapi yang benar-benar sakit, kadang-kadang sakit jiwa, kadang-kadang sakit badan juga, kadang-kadang sakit jiwa. Ini al-makhluk amanat, jangan dipergunakan yang jahat seperti itu. Ini adalah khusus untuk orang-orang yang benar-benar mengancam keselamatan orang, meresahkan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diatasi seperti itu ya. Inilah tiada lain tiada bukan, kita menghadap, kita memohon, kita ajukan kepada penciptanya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semua. Dan semoga ini adalah menjadi edukasi terhadap kita semua, sehingga hidup kita lebih baik, lebih manfaat, dan lebih terarah. Intinya semoga dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya zikir-zikir, dengan adanya tausiah keagamaan,
ini menjadi satu pendobrak, menjadi satu lantaran, satu wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.